salam sejahtera bagi kita semua pemirsa Dharma TV yang ada di rumah. Berjumpa kembali bersama dengan saya Anti Arjanti, tentunya dalam program kesayangan Anda, di mana kalau bukan di program Ngobras, ngobrol santai selama 1 jam ke depan pemirsa. Pemirsa, sekarang saya berada di Vihara Padmagraha, Jalan Imam Bonjol, Kota Batu pemirsa. Pemirsa, dalam kehidupan bermasyarakat, orang akan menjadi mudah untuk berkomunikasi. Justru kehadiran sebuah simbol-simbol yang sebagai elemen interaksi sosial. Nah, namun bisa juga menjadi sulit berkomunikasi yang justru menghadirkan simbol yang pemaknaannya tidak dipandang secara objektif. Lalu bagaimana sih simbol budaya-budaya yang seperti apa ya? Dan pada kali ini, di malam hari ini, di tempat yang sangat spesial ini pemirsa, kita akan berbicara tentang simbol budaya, budaya simbol. Setelah bersama dengan Romo Tato. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Kabar sehat hari ini ya Pak ya? Sehat, baik. Oke, Romo Tato ini alias nama panjangnya ini ya, Bapak Kristanto Budi Prabowo ya. Selaku budayawan di Kota Batu ya. Semangat ya Pak ya? Oh ya. Oh, senang sekali. Saya panggilnya Romo ya, bukan Pak ya, pemirsa ya. Oke, Romo. Pada kali ini tema kita ada simbol budaya-budaya simbol. Iya. Maksudnya apa sih Romo? Iya, ini penting orang mengenal apa yang disebut dengan budaya simbol dan simbol budaya. Karena dua hal ini sesuatu yang hampir sama tapi sedikit berbeda. Hampir sama tapi sedikit berbeda iya. ya, nyaris berarti ya. Kemudian, kalau budaya simbol itu, kalau yang sekarang populer itu orang menganggapnya branding lah. Branding, itu kan budaya simbol ya. Orang membranding sesuatu sehingga orang bisa menangkap dengan mudah. Itu budaya simbol. Tapi kalau simbol budaya itu sesuatu yang sedikit berbeda karena ada kaitannya dengan sejarah, ada kaitannya dengan tradisi, ada kaitannya dengan sistem kepercayaan dan spiritualitas. Bahkan kalau budaya simbol itu lebih tuanya kan berkaitan juga dengan apa yang dirasa, dipikir, dan dibayangkan apa yang oleh dirasa, orang. dipikir, dan dibayangkan itu maksudnya yang gimana nih Romo? Jelasin dong. Ya, yang secara sederhana lah, bagaimana orang membayangkan langit. Langit. Itu orang lalu menyimbolkannya dengan warna biru. Bagaimana orang menghormati sebuah gunung, maka orang menghasilkan sebuah simbolisasi berupa gunungan, misalnya. Hal-hal yang seperti itu. Jadi simbol budaya ini kita perlu berhati-hati untuk memilah, karena ada simbol budaya yang sifatnya personal. Oke. Simbol budaya yang sifatnya komunal. Komunal ini juga macam-macam. Ada yang sifatnya lokal, ada yang hanya kelompok orang tertentu, ada yang regional, bahkan ada yang sifatnya nasional. Yang nasional itu misalnya bendera, bahasa, ya, itu kan simbol-simbol yang sifatnya nasional. Tetapi yang lebih menarik adalah bagaimana mencermati simbol-simbol yang ada dalam tingkat-tingkat yang paling dasar, yaitu di komunitas. Nah, biasanya itu yang paling banyak kita jumpai di komunitas yang seperti apa sih Pak, kalau kita itu ingin mengetahui simbol-simbol yang dasar begitu, misalnya dari yang personal lah, gimana itu Romo? Ya, simbol personal misalnya saya sekarang ini, kita ambil contoh yang gampang aja. Saya sekarang ini, nggak usah jauh-jauh, saya pakai udeng gitu ya. Lalu tentu udeng tidak ada di Kutub Utara atau di Eropa atau di Amerika. Orang tidak akan paham di sana apa itu udeng. Pasti akan berusaha mencari informasi kenapa orang itu pakai seperti itu. Ya. Lalu kalau di Jogja jelas orang sudah punya blangkon, Solo orang sudah punya blangkon, Bali mungkin sudah punya khas sendiri. Tapi udeng yang diikat seperti ini tentu ini orang bisa mengaitkannya dengan komunitas tertentu, kelompok tertentu. Mungkin ini Jawa Timur, pesisiran, atau Malangan, atau apa gitu ya. Jadi ini simbol yang bisa dikaitkan dengan
baik diri saya pribadi maupun komunitas di mana saya sebagai pribadi berada. Itu secara personal ya. Kalau simbol secara komunal ya, yang tren sekarang itu biasanya kalau orang lagi itu loh, reuni SMP atau SMA, lalu ya bikin kaos yang sama gitu ya, seolah-olah ini biar menyimbolkan mereka seperti SMP atau SMA lagi ya. Jadi simbol juga berfungsi sebagai alat, tidak hanya representasi personal tetapi memori. Bisa juga berfungsi sebagai alat untuk mengenang, bermemori terhadap sesuatu. Lantas sebetulnya siapa sih Romo yang berhak menciptakan simbol budaya itu, siapa saja sih? Iya, simbol budaya itu selalu sifatnya transformatif ya, terbentuk karena adanya dialog antar budaya, dialog antar tradisi. Jadi misalnya tentang udeng aja lah, itu kan representasi dari sejarah panjang bahwa dulu di sekitar Malang ada tokoh Panji yang bertopi katanya, tapi sebenarnya berupa sebuah ikatan kain saja, lalu itu direpresentasikan di Jogja jadi blangkon, di Solo jadi blangkon. Prosesnya panjang. Nah, kalau ditanya siapa yang paling berhak mengklaim sebuah simbol budaya, ini saya kira ya agak sulit ya. Mungkin komunitas yang merasa memilikinya adalah komunitas yang mempraktekannya. Karena persoalan ini pernah kan terjadi kayak Reok Ponorogo diaku oleh orang Malaysia misalnya. Iya, wah ini budaya simbolnya orang Ponorogo kok lalu jadi milik Malaysia. Orang marah, seluruh Indonesia marah misalnya. Tetapi orang Indonesia sendiri apakah reok itu menjadi budaya simbol kehidupan pribadi dan komunalnya kan belum tentu. Jadi selalu ada transformasi budaya, dialog budaya ketika orang memandang sebuah simbol. Itulah pentingnya kita memahami simbol budaya ini dari perspektif budaya kita sendiri. Jadi kalau kita tidak tahu simbol-simbol budaya yang kita miliki sendiri, ya susah akan bisa memahami dan mengerti simbol-simbol budaya yang dimiliki oleh Oke, kalau kita, saya sedikit menyinggung tentang yang tadi Romo bercerita tentang adanya reok Ponorogo yang sempat diklaim sebagai budaya Malaysia. Romo sebagai seorang budayawan ini ya, bagaimana sih Romo tuh melihat hal tersebut? Lantas harus apa yang dilakukan seperti itu, biar tidak jadi kejadian seperti itu lagi? Ya ini kan apa ya, istilah kerennya itu masalah belonging. Ya, kita itu menjadi bagian dalam sebuah simbol budaya atau tidak. Kalau orang lalu masuk dalam simbol budaya itu dan merasa saya ini yang punya budaya ini karena saya berada di dalamnya, ya mestinya jangan protes. Iya kan? Mestinya jangan protes. Kalau ahli bahasa Jawa itu sekarang, bahasa Jawa kuno itu ahli-ahlinya malah orang-orang Belanda, ya jangan protes. Karena justru mereka lah yang bisa menghargai dan menghidupi simbol itu secara personal. Makanya saya tadi utarakan bahwa simbol itu dimulai dari secara personal, lalu masuk dalam komunitas, regional, lokal, lalu sampai ke tingkat nasional. Jadi ini pertanyaan penting secara personal buat kita semua. Jangan-jangan nanti banyak budaya-budaya simbol kita lalu dimiliki oleh orang lain yang sekarang rajin main gamelan itu orang Australia, Singapura, Eropa gitu ya. Itu budaya simbol kita. Ya, itu simbol budaya kita. Tapi kalau mereka lalu lebih terampil dari anak-anak kita misalnya, lalu anak-anak kita yang tidak bisa gamelan ini protes, itu kan simbol budaya saya. Lah kamu sendiri main bisa nggak? Pertanyaannya kan gitu. Nah ini pentingnya transformasi, interaksi, dan dialog antar budaya untuk memahami simbol budaya. Berarti harusnya tetap
diperbolehkan meskipun orang lain memainkan budaya kita gitu ya, asal mereka tidak mengklaim begitu ya. Kan mungkin karena kan mereka hanya sekedar bisa begitu ya Romo ya. Iya, simbol budaya itu kalau sudah dipresentasikan, karena simbol budaya itu kan representasi personal komunitas ya. Kalau sudah dipresentasikan artinya dipersembahkan kepada publik. Iya, untuk umum. Untuk umum, ya itu udah bagian dari milik umum. Oke. Kita tidak bisa lagi mengklaim bahwa itu hanya milik saya loh. Seperti kalau sekarang itu ada hak cipta gitu ya, simbol budaya kan kadang-kadang ya ada yang suka bermain di situ. Wah, ini hak ciptanya seperti apa ciptanya. Tapi ada banyak simbol budaya yang susah kita melacak hak ciptanya siapa. Jadi ya tetap harus berbesar hati sebenarnya kalau ada simbol budaya yang kita miliki juga bisa dipakai oleh orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Itu biasanya dari yang simbol budaya personal apa komunal ini Romo? Yang Bisa apa saja, bisa apa saja. Simbol budaya yang sifatnya personal bisa, simbol budaya yang sifatnya komunal juga bisa. Oke. Kayak gaya koboi Amerika lah misalnya gitu ya, musik country Amerika, lalu orang sini senang menghubungkan musik country itu sebagai musik lokal dan sebagainya. Ya, apa salahnya gitu kan? Iya. Oke, Romo ini ditahan dulu, mau ada yang lewat ini. Oke. Tetap dalam program acara Ngobrol Santai, usai jeda jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobrol Santai di sesi yang kedua pemirsa. Saya masih bersama dengan Romo Tato ya. Masih semangat Romo? Masih. Luar biasa ya. Masih dalam tema spesial simbol budaya, budaya simbol pemirsa. Sudah mulai mengerti pemirsa dan TV yang di rumah ya. Oke, Romo, saya mau melanjutkan perbincangan kita yang tadi sempat tersendat ya. Tadi berarti sejauh ini menurut pemantauan Romo ini di lingkup Jawa Timur lah ya kita, menurut pemantauan Romo ini banyak ya simbol-simbol personal ataupun komunal yang hampir diambil oleh orang lain begitu. Ya bagi saya sih secara pribadi semakin banyak simbol budaya yang berasal secara historis gitu ya, berasal dari tradisi dan budaya kita, itu bisa dipahami, dikenal, atau bahkan diapresiasi, digunakan, dihayati oleh orang-orang dari wilayah dan latar belakang budaya yang berbeda, itu justru semakin baik. Artinya semakin terjadi interaksi antar budaya, gitu ya, semakin terjadi interaksi antar budaya. Seperti misalnya ya Panji sudah semakin internasional karena orang di Thailand, di Filipina, Malaysia mencoba menghubungkan apa yang mereka miliki dengan tradisi yang ada di sini, gitu, misalnya seperti itu. Lalu kuda lumping atau apapun lah, selain tradisi yang sifatnya komunal seperti itu, tradisi-tradisi personal juga muncul seperti ketokohan orang. Seperti siapa sih yang nggak kenal? Pokoknya ketokohan orang apa itu kayak tokoh spiritual atau apa ya, itu misalnya? Siapa saja, seperti misalnya Gus Dur. Gitu. Gus Dur ini kan simbol budaya ini bagi masyarakat Jawa Timur, tetapi juga masyarakat Indonesia. Orang bicara soal dialog antar agama, itu simbol yang paling kuat Gus Dur. Gitu kan? Orang bicara tentang pengakuan Tionghoa sebagai masyarakat Indonesia dan agama yang diakui, simbol yang paling kuat juga Gus Dur. Ini sudah menjadi simbol budaya. Dan berarti itu termasuk simbol personal ya kalau ya, gitu ya? itu kan sifatnya personal. Itu hanya terletak pada diri Gus Dur gitu ya. Itu enggak tergantikan, enggak tergantikan. Itu hanya terletak pada sosok seseorang. Nah, itu kan bisa menyebarnya juga secara personal maupun secara komunal. Jadi seperti penokohan Gus Dur ini, lalu orang dari agama apapun kan bisa menghormati dan menghargai Gus Dur sebagai tokohnya, bahkan pembimbing spiritualnya untuk membangun nilai-nilai yang diajarkan Gus Dur misalnya gitu.
Tetapi secara komunal kan akhirnya orang punya kesadaran baru gitu ya, bagaimana membangun sistem sosial yang lebih toleran, bagaimana membangun cara berkomunikasi antar manusia yang lebih menghargai. Itu apa? Dampak-dampak perluasan simbol budaya yang dari personal kepada personal lain dan komunitas yang lain. Tapi memungkinkan nggak sih Romo kalau misalnya sudah ada sosok atau dia itu simbol personal, kemudian dari situ memunculkan banyak simbol-simbol baru yang lain begitu? Memungkinkan tidak sih Romo? Ya bisa aja. Karena simbol personal itu kan pilihan bebas tiap orang ya. Dan itu kadang-kadang juga bisa terjadi kontradiktif kalau pihak yang lain anti simbol misalnya. Yang satu senang dengan simbol bola, yang satu senang dengan simbol balok, ya enggak bisa ketemu itu kan. Tapi bagaimana itu bisa saling ketemu kalau saling menghargai aja. Oke, kamu pakai simbol itu. Bisa toleransi gitu ya. Ya, kamu bisa memaknai sesuatu, saya memakai simbol ini untuk memaknai sesuatu. Apa salahnya? Gitu. Oke Romo, saya mau beranjak ke pertanyaan selanjutnya ya Romo ya. Oke. Nah, dalam kehidupan spiritual tentu kan juga banyak simbol-simbol ini ya yang perlu diterjemahkan. Nah, menurut Romo ini gimana sih Romo? Iya, ini yang kadang perlu kita sadari dulu, masyarakat kita itu kan sensitif ya. Kadang-kadang oversensitif ya. Kadang-kadang oversensitif. Jadi simbol budaya yang dimiliki oleh semangat spiritualitas tertentu itu seolah-olah tidak tersentuh gitu. Bahkan tidak boleh diapresiasi dan dikritik atau ditafsirkan berbeda oleh orang yang berasal dari tradisi simbol yang berbeda. Nah, tradisi simbol spiritualitas ini di kalangan, dan jauh-jauh ya, di kalangan kawan-kawan penghayat katakanlah gitu ya, yang dekat dengan simbol-simbol lokal. Itu sendiri kadang satu dengan yang lain kan belum tentu bisa saling mengakui. Oh, simbolmu Semar, simbolku gunungan, simbolku ini itu. Kenapa sih kok sering kayak gitu ya Romo ya? Ya enggak apa-apa, artinya justru semakin banyak simbol semakin memperkaya sebenarnya kalau menurut saya. Semakin banyak representasi terhadap sesuatu yang bisa dimaknai dalam rupa simbol, itu semakin memperkaya wawasan orang sebenarnya. Justru tantangannya adalah bagaimana menghargai simbol yang dimiliki secara komunal oleh sebuah kelompok tertentu. Dan terutama simbol itu yang dimaknainya tidak hanya sekedar makna sosial atau makna personal, tetapi makna spiritual. Bagaimana sih? Itu istilahnya kalau dulu itu kawan-kawan penggiat toleransi kan dialog iman. Iya, istilahnya dialog iman. Jadi lebih mendalam pada perjumpaan antar simbol yang paling sensitif. Apa sih simbol spiritualmu yang paling sensitif? Ada yang bilang Tuhan, ada yang bilang Tuhan buat saya itu sebuah konsep yang abstrak. Wah, yang satu konsepnya jelas, yang satu konsepnya abstrak, bisa nggak ketemu. Sebenarnya ya apa susahnya, sudah saling dihargai aja. Kalau kamu punya konsep, orang punya konsep yang berbeda, ya sudah. Sekalipun itu sangat spiritual bagi penghayatan seseorang, ya. Karena tiap orang kan punya penghayatan spiritual sendiri-sendiri dan punya tingkatan yang berbeda-beda juga. Kalau dialog iman berarti itu maksudnya tanpa berkata-kata begitu ya Romo ya maksudnya? Enggak, artinya dialog iman itu dialog yang tidak hanya artifisial, perjumpaan fisik atau dialog intelektual mengenai konsep-konsep, tapi justru mempertanyakan hal-hal yang secara personal dianggap paling secret gitu ya, paling suci. Jadi misalnya dari penghayatan saya itu apa yang paling suci, itu berani ndak orang menceritakan kepada orang lain dari tradisi simbol yang berbeda bahwa saya punya simbolisme ini loh. Saya jelaskan ya, ini buat saya sesuatu yang paling suci, upacara ini atau simbol ini atau
teks ini atau kitab ini, apa saja bentuknya, semua simbol. Biasanya memang sempat ada ketakutan untuk menyampaikan ke personal lain, gitu. Ya, karena itu tadi, karena kita masyarakatnya itu terlalu sensitif gitu ya, ketakutannya itu karena nanti dikira, wah ini kalau saya menyampaikan lalu orang tanya bisa dianggap melecehkan atau menghina atau ya, padahal sebenarnya simbol budaya itu fluid ya, simbol budaya itu apalagi kalau sudah dipresentasikan untuk publik ya, mestinya ya harus berani fair, publik akan interpretasi dengan caranya sendiri. Oke. Tapi kalau Romo lihat di teman-teman budayawan yang selama ini dengan Romo, ini mereka sudah banyak menerapkan dialog iman ya, Romo ya? Ya lebih pada kesadaran itu. Artinya kita mulai membuka diri dengan kesadaran bahwa saya terlibat dalam produksi simbol. Saya terlibat dalam pilihan simbol. Saya terlibat dalam pemaknaan simbol. Dan semua orang punya keterlibatannya masing-masing dengan cara-cara yang berbeda. Dan itulah indahnya sebenarnya sebuah simbol ya. Karena simbol itu akan secara terbuka diinterpretasi dengan cara berbeda pun dia tidak akan marah. Simbol ini. Saya itu teringat dulu ada pelukis besi ya, Kota Malang itu yang terkenal Pak Ono. Besi ya? Oke, Pak Ono. Pak Ono itu pematung besi itu, pematung besi bekas. Saya waktu kecil itu tinggal dekat rumahnya. Nah, dia itu kalau sore gitu, apalagi puasa gini, anak-anak itu seneng lihat dia berkarya gitu. Lalu kalau sore kami datang itu terus disuruh duduk melingkari sebuah meja, lalu di meja ini dikasih patung. Anak-anak suruh melingkari meja, lalu masing-masing dikasih kertas suruh gambar. Lah gambarnya kan jadi beda-beda. Apa yang digambar? Ya. Apa yang digambar itu? Ya gambar patung itu sebisa-bisanya. Tapi setelah dikumpulkan kan gambarnya beda-beda. Jadi Pak Ono itu lalu bilang, ya beginilah menggambar itu. Cara pandang orang terhadap objek itu pasti berbeda. Jadi semua benar, semua baik. Semua oke, karena yang dipandang itu sesuai dengan dirinya masing-masing. Nah saya belajar banyak dari situ, makanya saya mampu melihat simbol itu ya harus diletakkan sebagai simbol. Kalau itu simbol budaya ya diletakkanlah sebagai simbol budaya, jangan lalu diartikan sebagai sesuatu yang berbeda dari fungsi asalinya. Baik, ini semakin seru ya perbincangan kita ya Romo ini, tapi sayang sekali nih mau udah lewat lagi ya. Tetap dalam program acara Ngobrol Santai, usai jeda. Baik, kembali ada bersama kami dalam program Ngobrol Santai. Kita memasuki segmen yang ketiga pemirsa. Saya masih bersama dengan Romo Tato ya. Oke, Romo, saya mau bertanya lagi nih Romo. Nah, kira-kira ya tentang kelahiran. Nah, bagaimana sih kelahiran sehingga muncul sebuah simbol itu Romo? Iya, ini bedanya manusia dengan binatang ya. Bedanya manusia dengan binatang, katanya ahli-ahli itu karena manusia itu punya akal sehat. Tapi juga karena manusia itu punya self-awareness, kesadaran diri. Selain akal sehat, kesadaran diri. Dan yang ketiga, ini yang ada kaitannya dengan simbol. Manusia itu adalah makhluk yang punya imajinasi. Dan imajinasi ini memiliki peranan sangat penting dalam menciptakan dan melahirkan sebuah simbol. Karena manusia lihat laut gitu ya. Ada orang yang melihatnya ini kerajaan. Ada putrinya yang berkuasa gitu kan. Padahal yang dilihat laut. Tetapi apakah itu bukan masalah salah dan benar kan? Itu masalah imajinasi. Itu
apa yang diimajinasikan orang. Orang melihat gunung itu imajinasinya bermain. Selain akal sehat, selain self-awareness, imajinasinya juga bergerak. Dan itulah yang membuat orang senang untuk menciptakan simbol sebagai pengingat. Sebagai pengingat. Lalu juga orang senang menciptakan simbol itu sebagai representasi, menghadirkan ulang sebuah realitas, Kalau memori itu kan menghadirkan ulang sebuah peristiwa, ya ini ada juga semangat untuk menghadirkan ulang sebuah realitas. Realitasnya mungkin sudah tidak ada, karena itu sangat personal yang dihadapi. Misalnya betapa indahnya bulan purnama gitu ya, orang kan hanya mengalaminya, lalu imajinasinya muncul bagaimana caranya menghadirkan pengalaman ini dalam kesempatan yang lain dan dalam bentuk yang lebih sederhana, ya, buatlah simbol tertentu gitu ya, simbol tertentu. Lalu ketika orang melihat simbol itu, orang lalu pikirannya dengan mudah terbuka pada pengalaman yang pernah dialami. Nah itu mulainya, ya mulainya orang membuat dan menciptakan lalu melahirkan simbol-simbol. Dan itu terjadi tidak hanya secara personal, kadang-kadang secara komunal kan. Nah kalau komunal itu biasanya ada kelaparan, ada perang, ada itu lalu bencana. Itu biasanya lalu menghadirkan atau melahirkan simbol-simbol tertentu yang membuat orang ingat loh, dulu kita pernah mengalami seperti itu. Lihat ini simbolnya. Tapi kalau yang komunal jarang ya, Romo maksudnya? Apanya? Simbol yang sifatnya komunal? Iya. Ya banyak juga sih, banyak juga. Simbol komunal itu biasanya monumen-monumen itu loh. Oke. Iya, monumen-monumen itu kan simbol komunal itu. Dulu zamannya Orde Baru senang sekali itu Pak Harto bangun monumen sekalipun pengalamannya masyarakat situ belum benar gitu ya dibangunkan. Sini dulu ada perang besar gitu. Ya oke saja, tetapi apakah nggak ada pengalaman lain yang bisa dimonumenkan? Itu pertanyaan berbeda, itu pertanyaannya para budayawan biasanya begitu. Apakah nggak ada pengalaman menarik misalnya, pada peristiwa inilah panen kita melimpah, ayo buat monumen. Gitu kan. Pada saat inilah anak-anak muda, generasi muda itu lagi booming-boomingnya menghargai dan menghormati bantengan. Seperti saat ini, ayo kita buat monumen. Enggak, tapi orang senang secara komunal itu biasanya senang monumental yang berkaitan dengan kesedihan, bencana, perang. Oke. Baik, itu ya tadi contoh-contoh yang secara komunal begitu ya Romo ya. Oke, Romo. Nah, untuk sebuah simbol ini ya masih dipercaya sebagai pemaknaan kehidupan. Ini contohnya sesajen. Betul enggak nih Romo? Ya. Kalau membahas sesajen sendiri sebenarnya saya bukan ahlinya, tetapi kalau sesajen dijadikan sebuah contoh dari pembicaraan kita mengenai simbol, sesajen yang dibuat oleh masyarakat itu kan macam-macam, beda-beda. Tidak hanya bentuknya, tapi tujuannya juga beda. Pemaknaan simbolisasinya, masing-masing materi yang ada di sesajen juga seringkali berbeda, tetapi sebenarnya memiliki tujuan yang sama, bahwa ada sebuah kompleksitas realitas yang mau ditampilkan. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwa kalau komunal itu, personal itu bisa menciptakan simbol itu karena untuk menghadirkan realitas. Nah, sajen ini juga gitu, untuk menghadirkan sebuah realitas yang kompleks. Makanya kadang nggak hanya satu kan, sajen itu macam-macam, meliputi yang ada unsur air, ada unsur tanah, ada unsur api, lalu ada dupanya dan sebagainya. Unsur-unsur yang mewakili seluruh sumber kehidupan. Nah, biasanya sajen itu didasari pada kesadaran itu. Bagaimana kita itu menghadirkan kembali bahwa semua yang ada di tengah-tengah kita ini sebenarnya ada yang memberi loh. Gitu loh. Bagaimana cara kita menghadirkan kembali? Ya dibuatlah sajen. Seperti inilah kira-kira.
kalau ada yang memberi seperti inilah kira-kira. Semua unsur disediakan untuk kesejahteraan dan kehidupan kita. Jadi sebetulnya tujuannya untuk berbeda-beda dan juga sesuai dengan isinya begitu ya Romo? Oh ya, tentu tergantung, kadang-kadang tergantung niat juga. Ya, sekalipun karena sejauh yang saya pahami, yang terutama itu memang niat diri ya. Simbol itu menjadi bermakna kan kalau orangnya itu menghubungkan dirinya pada simbol. Artinya berniat memahami simbol itu. Secara komunal pun kan begitu. Sebuah komunitas ini mampu memahami sebuah simbol kalau komunitas ini berniat, punya semangat, punya roh lah katakanlah gitu untuk masuk dan memahami simbol tersebut. Makanya simbol seperti sesajen itu menjadi simbol yang sifatnya komunal sekalipun dibuat secara personal. Orang bisa membuatnya ngeracik sendiri, itu mungkin dilihat orang lain ini, kurang ini. Tapi tidak apa-apa, karena apa? Karena dasarnya sama. Dasarnya adalah menghadirkan realitas dan ucapan syukur pada pemberi kehidupan. Tapi memang biasanya sajen itu untuk komunal sama gitu? Enggak juga sih, ada yang sajen sifatnya personal. Artinya saya secara pribadi membuat sajen untuk, ya itu bisa aja. Tapi dibuat bersama-sama, biasanya disepakati ini sajen untuk apa gitu kan. Kalau personal kan merdeka orang, tergantung selera dirinya, pengalaman spiritual apa yang hendak dia capai. Tapi kalau secara komunal kan harus ada kesepakatan bersama ini dalam rangka apa? Dalam rangka hari tertentu atau peristiwa tertentu atau untuk kepentingan apa? Mohon doa tertentu atau jadi sangat-sangat terbuka untuk dipersiapkan tetapi dengan dasar makna yang sama. Tapi memang hampir semua komunal ataupun personal mengetahui ya sajen itu fungsinya untuk apa ya Romo ya? Yang sejauh ini Romo lihat. Iya, selain yang saya sebutkan tadi ya, karena secara personal itu kan presentasi dari seseorang supaya diinterpretasi, ditafsirkan oleh orang yang lain. Nah, kadang-kadang realitas ini kan tidak hanya realitas yang kasat mata. Ada realitas yang orang tidak mampu mengecap dengan seluruh panca inderanya, ada. Ya, kalaupun tidak ada kan kita tidak tahu gitu loh. Jadi di Jawa ini kebanyakan orang melihat seperti itu. Kita harus menghargai realitas secara utuh, baik yang mampu kita lihat maupun yang tidak kita lihat. Nah, kehadiran sebuah sajen itu biasanya adalah juga sarana, tidak hanya berdialog personal orang dengan kelompok dan komunitasnya atau komunitas dengan komunitas yang lain, tetapi bisa orang dengan realitas secara keseluruhan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, atau sebuah kelompok, komunitas berusaha berdialog dengan realitas yang ada di sekitar. Jadi itu fungsinya. Berarti secara umum itu untuk simbol itu masih dipercaya ya sebagai pemakna kehidupan ya, Romo? Ya, sampai sekarang dalam bentuk yang berbeda, orang masih tergantung dengan simbol. Iya, dalam bentuk yang berbeda. Tetapi simbol yang sifatnya tradisi, yang punya sejarah dan pemaknaan yang ada di masyarakat kita itu, bagi saya pribadi itu baik untuk terus diuri-uri, dilanjutkan karena itu kasanah kekayaan budaya kita. Semua produk simbol itu kasanah kekayaan kebudayaan. Jangan sampai kita melupakan ya gitu Romo ya. Oke. Baik Romo, ini mau udah yang lewat seperti biasa. Tetap dalam program Masyarakat Ngobras Ngobrol Santai, usai jeda, jangan kemana-mana pemirsa.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami untuk setia menyaksikan program Ngobras Ngobrol Santai. Pemirsa, saya masih di lokasi Vihara Padmagraha, Jalan Imam Bonjol, Kota Batu ya. Saya masih bersama dengan Romo Tato. Oke, kita ada di segmen keempat, Romo. Oke. Hampir di penghujung berarti ya, Romo ya. Ya. Oke, Romo, saya mau bertanya lagi ya ini. Nah, kalau kita berbicara budaya simbol, apakah simbol akhirnya bisa dipolitisir demi kepentingan sepihak yang orang lain dipaksa untuk menyetujui simbol tersebut nih, Romo? Iya, ini menarik ini. Simbol dan politik ini. Simbol budaya dan politisasi simbol itu ya. Memang sebuah simbol bisa memberi konotasi dan semangat perjuangan politik tertentu. Bisa. Oke, Ya. saya. Dan itu kadang bisa menggunakan simbol yang sudah ada atau menciptakan simbol yang baru. Tidak masalah. Tetapi yang lebih utama adalah dalam dunia politik mereka juga menciptakan simbol-simbol. Oke. Ya, simbol-simbol politik dalam rangka menunjukkan, mempresentasikan kelompoknya. Itu penting. Tetapi menjadi persoalan memang kalau simbol-simbol yang adalah simbol tradisi dan simbol budaya lalu diklaim dan dipolitisasi seolah-olah ini hasil dari sebuah semangat politik tertentu. Nah, itu yang tidak fair, ya, tidak fair. Karena Itu memang biasanya terjadi di simbol tradisi dan budaya. oh iya, Oke. bisa terjadi di simbol tradisi dan budaya itu dimanfaatkan untuk Iya. kepentingan politik tertentu. Iya, kemudian? Ya, dan kalau itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu kan justru akhirnya mengecilkan makna simbol yang sebenarnya bisa dimaknai oleh semua, gitu ya, oleh semua. Contoh sederhananya ya waktu model kampanye lah, orang saling mengklaim ini tradisi ini, tradisi ini, tradisi itu, gitu ya. Itu contoh kecil aja. Tetapi semangat simbol yang berasal dari tradisi lalu membesar menjadi semangat politik berbangsa juga bisa, dan itu baik. Seperti penggunaan Garuda ya, berasal dari candi dekat Jabung sana. Itu pemanfaatan simbol budaya tertentu lalu dijadikan simbol secara nasional. Bendera merah putih misalnya, itu gulo, cari wong Jawa, kata orang Jawa gulo kelopo, itu yang paling terkenal di sini. Makanya merah putih. Dan itu sejak zaman Mojopahit sudah digunakan sekalipun dengan pola dan pattern yang berbeda. Tetapi yang menarik kalau mengaitkan simbol dengan politik, memang politik ini jangankan simbol budaya ya, itu semua ranah kehidupan manusia kan bisa dimanfaatkan, gitu ya. Makanya seringkali penting untuk kawan-kawan budayawan ini menjaga agar simbolisasi tradisi dan budaya yang memang sudah melekat menjadi semangat bersama, itu tidak dipolitisir, dikecilkan maknanya menjadi milik kelompok tertentu saja. Itu yang perlu dijaga. Berarti banyak sekali ternyata ya, Romo ya itu. Terutama yang simbol tradisi dan budaya gitu ya biasanya, Romo. Iya, simbol tradisi ya. Oke. Baik, Romo, kalau kita melihat di era modern seperti saat ini, Romo ya, ini kan simbol-simbol budaya lama ini. Apakah itu masih relevan dengan kehidupan masa sekarang ini, Romo? Iya. Kalau ke Batu ini, saya dulu itu selalu masuk Batu itu disuguhi dengan simbol apel yang di bawahnya kobis. Jadi kobis berbuah apel gitu ya. Oke. Itu sesuatu yang ikonik, itu simbol yang sangat representatif terhadap konteks masyarakat Batu sekarang ini.
penting untuk mereinterpretasi ya, supaya menjadi relevan lagi. Mereinterpretasi menjadi relevan lagi. Saya sering dialog dengan kawan-kawan budayawan itu, kalau kepada generasi muda ya tolonglah jangan terlalu kaku. Memang ini simbol budaya yang punya makna yang sangat jelimet dan sebagainya. Tetapi kalau generasi muda bisa menghargai simbolnya saja, meskipun tidak tahu jelimetnya makna simbol, ya sudahlah dihargai aja, gitu ya. Seperti contohnya ketika rame-rame tentang bantengan itu ya, itu kan rame-rame, anak-anak muda ini nggak tahu maknanya, nggak tahu artinya, nggak tahu. Ya memang mereka belum tahu, tapi kalau anak-anak kecil di pinggir jalan aja sudah beli boneka bantengan, itu sudah semangat yang baru. Tinggal kita bagaimana menjelaskan kepada mereka ini ada pesan, ada maknanya, ada artinya, ada tujuannya, ada peraturan-peraturan bagaimana melaksanakannya. Itu tinggal pemberdayaan di sana aja. Dan itu terjadi di semua semua lini berarti ya? Ya, semua simbol budaya. Waktu Malang, Batu bikin udeng gitu misalnya. Wah, ini udeng khas Batu, ini udeng khas Malang, ini motifnya beda, cara ngikatnya beda. Lalu anak-anak muda diperkenalkan dengan, oh ini udeng, anak-anak muda tahunya cuma diikat model pramuka gitu ya. Terus dikritik, oh enggak gitu, harus gini-gini. Mereka punya udeng itu sudah luar biasa, mestinya kan gitu ya. Nah, ini tantangan kita bersama, bagaimana simbol-simbol budaya yang kita miliki itu bisa memiliki arti dan makna baru secara relevan yang bisa dimiliki oleh generasi muda. Itu tantangan kita kan sekarang. Kalau kita kaku ya, bersifat ortodoks, sangat ya kan enggak diajarkan di sekolah. Simbol budaya itu enggak diajarkan di sekolah, bahkan kadang-kadang tidak diperkenalkan lewat agama karena itu tradisi budaya setempat. Jadi siapa yang bisa melanjutkan itu? Itu kan dari komunitas saja. Di komunitas itu masih ada enggak orang yang menjaga itu atau tidak? Kalau sudah tidak ada ya hilang gitu ya. Kalau masih ada, maka itu bisa diteruskan ke generasi yang selanjutnya. Baik. Oke Romo. Nah, kalau kita melihat dalam dinamika peradaban ini Romo ya, apakah mungkin akan muncul simbol-simbol budaya baru di Romo? Nah, simbol-simbol baru yang sifatnya lokal pasti juga tercipta dengan cara kreatif dan cara baru. Tinggal sebenarnya pertanyaan penting bagi proses penciptaan simbol itu, apakah simbol itu membuat manusia itu bisa berkaca diri, melihat pada memori peristiwa atau melihat pada memori pengalaman, atau itu sebuah imajinasi yang sedang diharapkan akan terjadi. Anak-anak muda sekarang mungkin senang dengan simbol-simbol yang lebih bersifat harapannya. Bagaimana seandainya semua makhluk itu seperti AI, bisa jawab apa saja dan bisa gambar apa saja. Bagaimana kalau orang itu sebaik robot yang bisa diprogram dan sebagainya. Simbol baru akan tercipta. Ya. Lantas bagaimana sih kita sebagai masyarakat ini agar tetap bisa mempertahankan simbol-simbol yang lama agar tidak hilang di telan zaman gitu Romo? Ya. Gimana sih masyarakat caranya menjaga begitu? Ini tergantung seberapa besar kita mendialogkan, menyampaikan, dan presentasikan secara terbuka simbol-simbol yang kita miliki. Kadang-kadang kan kita itu selain terlalu sensitif, kita itu masyarakatnya kan terlalu eman-emanan, gampang eman-eman gitu loh. Saya punya ilmu ini itu eman-eman kalau dibagi. Gitu. Ada yang saya bisa
lihat sebuah keris itu produksi tahun berapa dan bagaimana. Ya itu keahlian memang kan, keahlian yang sangat istimewa. Saya bisa melihat candi ini seperti ini, dulu dibangun seperti apa, itu keahlian. Entah keahlian akademik, entah keahlian non-akademik. Tetapi ada kecenderungan orang yang punya ilmu itu nggak dibagikan, nggak diteruskan kepada generasi. Eman, ya. Iya, eman-eman. Oh, atau semangatnya bukan hanya eman-eman, tapi wah nanti disalahgunakan, atau nanti ya karena simbol pun bisa disalahgunakan kan, tapi ya itulah yang terjadi di masyarakat. Baik Romo, Romo ini terakhir buat pemirsa Dhamma TV yang di rumah, Romo monggo. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara semua, kita semua punya simbol budaya. Mari kita menghargai simbol budaya yang kita miliki sekecil apapun, sesederhana apapun. Karena dengan cara itu kita bisa menghargai simbol budaya yang dimiliki oleh orang lain. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih. Dan pemirsa Dhamma TV yang di rumah, usai sudah perjumpaan kita pada kali ini. Terima kasih, saya Anti Arcanti dan kerabat kru mengucapkan mohon pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.